Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur bumi dan perkembangannya. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup di antara semua planet di sistem tata surya ini. Bumi memenuhi syarat sebagai tempat tinggal karena memiliki air, atmosfer yang melindungi dari radiasi matahari, dan semua sumber daya di dalamnya. Bumi merupakan planet ketiga dari susunan planet yang ada di sistem tata surya. Bumi memiliki lapisan struktur berlapis-lapis sampai kepada inti bumi. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh para ahli geografi terhadap fisik bumi menunjukkan bahwa batuan-batuan pembentuk kulit bumi, mulai dari kerak bumi sampai inti bumi, mempunyai unsur mineral dan kimia yang berbeda-beda. Maka dari itu, di sini kita akan membahas yang pertama tentang karakteristik lapisan-lapisan penyusun bumi, dan yang kedua peran dan fungsi kerak, mantel, serta inti bumi. Nah, menurut kalian, apa yang ada di bawah permukaan bumi yang kita pijak? Mari kita simak lapisan-lapisan penyusun bumi. Yang pertama ada lapisan kerak bumi atau lapisan terluar. Yang kedua lapisan mantel bumi. Yang ketiga lapisan inti luar. Dan yang terakhir lapisan inti dalam. Karakteristik kerak bumi. Lapisan terluar bumi memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan lapisan di bawahnya. Terdiri dari dua jenis, kerak banua dan kerak samudra. Ketebalan bervariasi, sekitar 5-70 km. Kerak bumi terbentuk dari batuan silikat atau di banua dan batuan basalt atau di samudra. Selanjutnya, lapisan bumi kedua, karakteristik mantel bumi, terletak di bawah kerak bumi yang ketebalannya mencapai sekitar 2.900 km. Terbagi menjadi dua bagian, ada mantel atas dan mantel bawah. Mantel bumi itu disusun dari material utama peridotit atau campuran mineral olivin dan piroksen. Arus konveksi di mantel mempengaruhi pergerakan lempeng bumi. Selanjutnya, karakteristik inti luar. Inti luar berada di bawah mantel bumi, memiliki ketebalan sekitar 2.200 km, terdiri dari besi dan nikel dalam keadaan cair. Suhunya mencapai sekitar 4.000 derajat Celcius hingga 6.000 derajat Celcius. Inti luar menghasilkan medan magnet bumi akibat gerakan cairan logam di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu inti dalam. Karakteristik inti dalam, pusat dari bumi dengan ketebalan sekitar 1.220 km, tersusun dari besi padat dengan tekanan yang sangat tinggi. Meskipun suhu mencapai 5.000 derajat Celcius, tekanan ekstrim menjaga inti tetap padat. Inti dalam berperan penting dalam membentuk medan magnet bumi bersama inti luar. Nah, kesimpulannya, bumi memiliki 4 lapisan utama, yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti luar bumi, dan inti dalam bumi, yang masing-masing memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan planet kita. Interaksi antara lapisan-lapisan ini berkontribusi pada fenomena alam, misalnya seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Sederhananya, struktur penyusun bumi dapat dibayangkan seperti lapisan telur yang sudah direbus. Kulit telur yang merupakan bagian terluar telur diibaratkan seperti bagian terluar bumi yang disebut dengan kerak bumi. Bagian ini adalah yang paling tipis, seperti juga kulit telur. Pada lapisan inilah Anda tinggal beserta semua keluarga kita dan lingkungan hidup di sekitar Anda. Lapisan putih telur sama seperti lapisan mantel bumi. Sedangkan kuning telur sama seperti lapisan inti bumi, berada tepat di bagian tengah bumi. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.